Ahlan asalan, podcast. Iya. Nah, oh iya, kita di sini mau ngapain sih? Ada kedatangan kamu. Kedatangan tamu siapa itu? Ciri-cirinya ganteng, Ganteng. Oh, ganteng sama apa lagi? terkenal. Terkenal. Oh, Irfan, betul. Satu lagi siapa? Satu lagi. Kan cirinya Main bola, main bola, apa lagi? pelatih bola. Pelatih bola. Oh, Alamin. Yaudah, kita di sini kepada kedatangan tamu dipersilakan masuk. Oh iya, ini dari mana? Dari mana? Kita dari Cicadas. Cadas. Oh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Waktu di perjalanan gimana? Baik? Alhamdulillah, tapi ada sedikit problem lah, hujan deras. Oh, hujan. Jadi kita niatin di sini nunggu agak hujannya reda baru. Oh, Masya Allah. Ya, kita di sini juga mau apa sih? Nanya-nanya Irfan dan Alabib untuk perjalanannya hidup Irfan dan Alabib. Wis, berat. Sangat berat. Ya, kita di sini mau ngasih pertanyaan kamu, Pak. Iya, silakan, boleh. Apa yang dimaksud kodar dan kodar ya? Menurut siapa ini teh? Menurut Irfan? Kalau menurut ya kalau secara teori mah kan kita tuh udah tahu ya apa qada dan qadar itu. Intinya mah sih sebenarnya kalau qada dan qadar digabungkan tuh jadi takdir kan. Jadi qada dan qadar itu merupakan takdir perjalanan hidup seseorang yang memang harus diimani. Karena kan termasuk dalam rukun iman yang ke berapa? Yang ke-6. Ya, rukun iman yang ke-6. Kayak gitu. Menurut Habib? Ya, menurut Labib ya, kalau kodo itu ketetapan Allah pada saat zaman ajali, kalau qadar itu saat terjadinya takdir itu. Oh, jadi gitu ya. Juga baru tahu sih di sini ya. Oke. Lanjutin sama pertanyaannya. Apa pengalaman takdir yang sudah dilalui di hidup Alabib dan Irfan? Udah lebih dulu. Yang Labib itu kayak cedera engkel. Oh, pecah. Terus apa lagi ya? Kayak Albi bisa hidup ke dunia, itu kan takdir, terus sama ditinggalin ayah. Oh, Masih banyak lainnya. Kalau ama sih kayak roller coaster, tahu kayak roller coaster dari naik turun dan kayaknya kalau dianalisa lagi tuh A tuh jarang ada di tengah-tengah. Jadi kadang-kadang kalau lagi naik banget, kalau lagi bahagia banget, tapi kalau lagi drop bisa gitu. Jadi memang takdir lama emang kayak gitu, kayak roller coaster gitu, naik muter ke bawah, naik muter ke bawah. Oh iya. Pertanyaan dilanjut sama Wildan. Mau lanjut pertanyaan? Boleh. Mengapa kita harus menerima takdir? Ya tadi seperti yang udah disebutkan sama, karena kan takdir itu merupakan rukun iman yang ke-6. Jadi memang baik kalau dalam kitab Safinah itu disebutkan khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baiknya dan buruknya itu dari Allah gitu, takdir itu yang memang harus kita terima. Kan manusia mah memang hanya bisa berencana kan, gak ada manusia yang bisa menentukan takdirnya mau kayak gimana gitu. Ujung-ujungnya seusaha apapun kita, ya takdir lagi yang menentukan akhir dari perjalanan hidup kita tuh kayak gimana. Kayak gitu, jadi ya harus diimanin dan ya itu memang sudah jalan hidup kita aja dari Allah. Wadadew. Makanan datang nih. Oh, alhamdulillah. Ini teh makanannya. Ini dibawa lagi tuh, Jang. Iya. Itu teh siapa? Ini ya. Kamu siapa namanya? Kita ini kedatangan tamu. Ini Irfan. Kamu baru tahu? Oh, baru tahu. Oh, coba kenalan dulu. Kenalan dulu tuh. Namanya siapa? Raki. Oh, Raki. Kenalkan namanya Irfan. Artis. Bukan artis. Kali ini kau mirip Wajan Hodak.
perkenalkan aku Labib. Oke, nah kan masih Jaki. Hari ini teh Raki sama Zaki teh siapa di sini? Jadi marbot. Oh, marbot masjid. Iya. Oh, masya Allah masih muda ya, udah jadi marbot. Apa aja? Kerjaannya jadi marbot. Yang bersihin masjid. Bersihin masjid, terus suka azan. Suka azan. Sok coba. Ayo. Nggak apa-apa, coba tuh pengen denger dulu aja gimana azannya. Sok coba Zaki. Allahu Akbar. Masya Allah. Hari ini makanan buat siapa? Buat Irfan sama Alam. Oh, sepiring berdua biar lebih romantis itu. Kita bikin romantis. Ditampu ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah masuk lagi. Enak. Disponsori oleh warung Majian. Oke. Kita sambil makannya nggak apa-apa ya? Lapar. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita diberi cobaan? Karena menurut Labib tuh kalau misalnya kita nggak diberi cobaan sama Allah, kita tuh akan lupa wes sama Allah. Iya, menurut Labib gitu ya. Kalau menurut Irfan gimana? Kalau menurut Ama itu ada dalam salah satu surat disebutkan bahwa apakah kalian mengira sudah beriman sedangkan kami belum memberikan cobaan. Jadi indikator orang yang beriman itu dalam ayat tersebut disebutkan bahwa dikasih cobaan dulu. Jadi kalau misalkan manusia nggak dikasih cobaan belum tentu beriman karena ya, mungkin terlalu nyaman hidupnya, lupa sama Allah. Tapi kalau dengan diberikan ujian dan cobaan sama Allah, kan manusia mah gitu ya, kalau lagi susah suka inget, bener gak? Bener kan? Kalau lagi susah suka inget sama Allah, berdoa yang banyak gitu ya. Tapi kalau lagi senang kadang-kadang suka lupa. Nah jadi mungkin itu dari ayat tersebut disebutkan bahwa kenapa dikasih cobaan tuh biar kita bisa ingat sama Allah dan tingkatan kita juga jadi beriman. Kayak misalkan gini, Wildan sama Rafa misalkan ya mau ke SMP, kira-kira ada ujian dulu nggak? Ada ujian. Kenapa ada ujian? Supaya jadi indikator pantas nggak Rafa sama Wildan tuh di SMP. Kalau belum pantas, pasti kan tetap aja di kelas 6. Sama itu juga, jadi kalau mau naik levelnya, keimanan kita mau naik level di mata Allah, ya harus diuji dulu gitu, kayak pantas nggak orang ini untuk naik level gitu. Oh ya, itu di surat apa sih ya? Sama ayat berapa? Itu adanya di surat Al-Ankabut ayat 2. Mau dibacain? Boleh. Ya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, itu salah satu buktinya kan bahwa kalau pengen jadi beriman ya harus menerima ujian tuh. Kalau aku suka ditinggalin gitu sama Siapa ditinggalinnya? Sama siapa terakhir? itu Galau. ya Terus pertanyaannya gimana? itu tuh termasuk takdir atau bukan? Ya pasti takdir sial. Aduh, Dalam Al-Baqarah juga disebutkan bahwa salah satu ujian yang Allah berikan itu kehilangan seorang. oh, Gitu. Mungkin ya kehilangannya bisa kehilangan abadi seperti wafat gitu ya, atau kehilangan yang hanya di dunia aja gitu. Itu juga termasuk dalam takdir. Dan di ujung ayatnya disebutkan wabasyiris sobirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, kamu udah sabar belum? sabar. Oh, sabar. Masya Allah, selalu sabar. Nangisnya berapa lama? 5 jam. Oh, 5 jam. Kenapa kan tadi aku main bola malah dikasih kartu merah sama wasit? Kenapa bisa kartu merah? Jaki main bola atau main kungfu?
Masih ngajak ketendang kakinya. Ya, Kan ini bola, ini Ya. kaki ketendang. ya mungkin itu termasuk takdir juga ya. Seusaha apapun kita, kalau misalnya tawakal kita kurang sama Allah, ya bakal susah gitu, susah terjadi. Makanya ketika kita usaha dibarengi juga sama ngedoa supaya takdirnya juga bagus. Kita pamit dulu ya, mau bersih WC. Iya, banyak banget sih jadwalnya ya. Iya. Sibuk. Duluan, Assalamualaikum. Itu. Kita di sini lanjutkan lagi. Ya boleh. Apa takdir yang paling menyenangkan menurut Kak? Kalau takdir paling menyenangkan itu ketika takdir itu mempunyai efek orang-orang yang cintain gitu ya, orang-orang yang sayangin itu bisa tersenyum. Contohnya misalkan salah satunya ketika mendapatkan nilai yang bagus gitu ya, ketika kuliah, nah itu kan otomatis tuh semua orang tuh seneng ya. Ya alhamdulillah itu menjadi takdir yang the best lah gitu. Ya kalau aku ya takdir yang paling menyenangkan tuh waktu bulan September. Walaupun ya Al-Habib berhasil juara 3 AFI ya, walaupun juara 3, tapi Masya Allah. kalau flashback itu 2 tahun ke belakang tuh kayak mau yang tahun 2 tahun ya U13 nih, U13 itu Al-Habib gagal main karena pas banget sama Covid. Terus yang kedua, terus di tim tahun sebelumnya Al-Habib tuh kayak di fase grup tuh menang terus, tapi ketika di putaran kedua jadi kalah imbang karena banyak segala hal yang buat kalah gitu. Jadinya gagal, terus maju ke tahun selanjutnya dengan usaha yang lebih, terus disiplinnya, terus tanggung jawabnya, terus berdoa juga sama Allah ya. Allah kasih rezeki juara 3 gitu, walaupun juara 3 tapi ya orang tua bisa bangga, terus teman-teman juga bangga, sama diri Habib sendiri juga bisa bangga gitulah, bisa juara 3 itu. Pertanyaan selanjutnya, apa takdir yang paling tidak menyenangkan? Kayaknya sama jawabannya Bib ya. Bisa 1, 2, 3. Ditinggalkan ayah. Nah itu ditinggalkan ayah. Jadi kalau sendiri sih alhamdulillah sih waktu ditinggalkan ayah tuh usianya 2 SMA, 2 SMA 14 tahun. Jadi di usia 14 tahun ayah itu almarhum wafat, dan itu menjadi fase terberat karena anak pertama laki-laki dan sadar bahwa kedepannya harus menjadi pengganti ayah, membimbing adik dan juga menjaga ibu gitu. Itu fase terhancur sih sebetulnya. Meskipun itu dulu lah. Habib dulu mungkin. Ya, kalau Habib tuh ya sama gitu, ditinggalin ayah, apalagi Habib tuh dari kelas 1 SD gitu, 2015 ketika baru masuk banget SD, dia udah tinggalin ayah, terus sedih banget tuh, kayak ketika masuk sekolah terus orang-orang tuh kayak diantar sama ayahnya, terus Habib tuh hanya senyum sendiri, susah lah ngebayanginnya. Ya, emang kalau kalau menurut saya kan aku tuh udah lumayan banyak mengalami fase hidup yang tadi roller coaster ya, naik turun gitu. Di fase terendah, pernah mengalami fase terendah yang banyak orang hujat, banyak orang membenci, banyak orang ngejelek-jelekin. Itu tuh nggak ada bandingannya ketika kita udah nggak dapat support dari orang tua. Jadi bener-bener kalau udah nggak ada orang tua ditinggalin gitu ya, atau kita nggak dapat support dari orang tua gitu ya, itu tuh menjadi takdir yang paling berat sih kalau menurut aku. Ya balik lagi kan, kalau kita setidak kuat apapun kita menjalani hidup di dunia, ketika kita balik ke keluarga dan ada ayah dan ibu yang bersedia memeluk kita istilahnya, itu tuh akan semuanya rilis gitu ya, akan menghilang itu semua masalah. Masya Allah, ada tamu nih. Siapa ini? Perkenalkan, saya Irfan. Ya, perkenalkan saya Habib. Ya. Dari mana? Kalau saya dari mana aja boleh. Saya Dari tadi. Perkenalkan, saya DKM, nama Farhan, dari Masjid Aliana sini. Oh, DKM Aliana.
DKM Ali Anang. Berapa lama Pak jadi kan? 2 tahun. Oh 2 tahun. Jadi 1 tahun lagi mau ganti DKM atau ya? Iya kan. Oh iya, nggak nyalonin lagi Pak? Enggak. Lagi bahas apa nih? Oh ini Pak Ustadz lagi bahas takdir. Takdir berat kayaknya. Pulang aja sih ya. Pada KM gimana? Pada KM. Ya kita langsung lanjut ke pertanyaan. Siapa support system kalau lagi drop Irfan dan Alabib yang nemenin? Kalau Alabib ya, yang pertama tuh orang tua, salah satunya mamah lah. Terus ya kalau misalnya sekacau apapun kita di luar, nggak puguh gitu di luar teh, nggak ada tujuan, nggak ada apa, ya pasti balik laginya ke mama gitu. Mama tuh selalu, orang tua Alabib ya, selalu selalu ngebela Alabib gitu. Di posisi Alabib sulit, posisi Alabib banyak kendala, terus berani ngambil resiko gitu. Jadi Alabib selalu cerita ke mama selalu support sistem Alabib lah di rumah. Nah, kalau A sendiri sih sebenarnya tipe orang yang kalau punya masalah sebesar apapun nggak pernah cerita sama orang, kecuali memang kalau udah nggak kuat lah ya, udah nggak kuat sendirian baru cerita gitu. Karena nggak semua orang bisa dipercaya ya. Jadi kayak ya udah kadang-kadang kalau masih bisa dihandle sendiri mah sendiri aja. Tapi menurut Irfan tuh mereka itu nggak harus ngasih semangat dan support yang hey semangat kakak gitu ya, nggak kayak gitu. Kehadirannya aja tuh udah ngasih energi atau transfer energi semangat gitu. Meskipun mereka nggak tahu Irfan lagi ada masalah besar, tapi dengan bertemu mereka aja tuh udah transfer energi positif gitu. Ya di sini ada pertanyaan terakhir. Siapa yang menemani dan mencarikan solusi kalau kita sedang kesusahan? Oh itu mah ya tadi ya, karena emang jarang cerita sama orang lain. Jadi kalau ada masalah langsung aja ke yang menciptakan takdirnya. Jadi memang biasanya insya Allah kalau lagi ada masalah besar dan berat, masalah apapun itu, keluarga, kerjaan, langsung mintanya sama Allah. Itu sih. Sama Alabib juga kalau misalnya udah sulit gitu, nggak ada yang bisa diceritain, nggak bisa ceritain ya, langsung aja sama yang di atas gitu, pasti selalu nemuin solusinya. Iya, dan kadang-kadang Allah tuh suka ngasih solusi dan ngasih jalan keluar yang nggak pernah kita duga gitu. Kayak kita tuh udah di ujung banget jurang, kayak udah aduh liar bisa nih, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tiba-tiba Allah kasih pertolongannya tuh di situ gitu. Jadi kayaknya kalau menurut Aipan mah Allah ngasih pertolongan ke manusia kalau kitanya udah bener-bener pasrah pisan gitu. Udah pakai hati gitu. Iya. Doanya udah pakai hati. Udah ini pertanyaan selesai. Iya. Sekian dari podcast ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast Wiraf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam.